Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Sebelum dilanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajar IPS 8, kita akan lanjutkan materi kita yang ada di tema 1, kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Dalam pertemuan yang lalu kita telah bahas di poin A, keragaman alam di Indonesia. Dan sekarang kita akan lanjut di poin B, pemanfaatan sumber daya alam. 1. Bagaimana potensi sumber daya alam Indonesia? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi sumber daya ini mencakup hal yang ada di udara, daratan, dan perairan. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Dan contoh untuk sumber daya alam dapat diperbaharui yaitu air, tanah, dan hutan. Sedangkan contoh sumber daya alam tidak dapat diperbaharui minyak bumi dan batu bara. Ada 3 potensi sumber daya alam di Indonesia, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. Nah, kita mulai di sumber daya alam hutan. Sumber daya alam hutan, hutan itu terbagi atas hutan produksi, yaitu menghasilkan bahan baku produksi, hutan lindung melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup, hutan konservasi, fungsi pokok pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, hutan konservasi terbagi atas kawasan suaka alam, yaitu cagar alam, suaka marga satwa, dan kawasan pelestarian alam, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan rakyat. Nah, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan. Sumber daya alam tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang di Indonesia yang terdiri dari 3 golongan. Golongan A, strategis untuk pertahanan dan keamanan negara. Contoh, minyak bumi dan gas bumi. Golongan B, vital untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contoh, emas, perak, dan tembaga. Golongan C, industri, untuk industri dan tidak secara langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Contoh, pasir dan batu kapur. Pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan yang meliputi. Pertama, prospeksi, yaitu kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan, bahan galian atau mineral berharga. Eksplorasi yang kedua, kegiatan untuk mengetahui ukutan, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Yang ketiga, eksploitasi. Eksploitasi itu adalah kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian
atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Dan yang keempat, pengolahan aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Sumber daya alam kemaritiman. Berdasarkan laporan kinerja Kemenko Kemaritiman tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau, dan padang lamun. Potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia. Itu perikanan tradisional dan ada perikanan modern. 2, energi kelautan. Itu energi gelombang, pasang surut, arus laut, dan panas laut. Yang ketiga, wisata bahari, olahraga air seperti berenang, memancing, menyelam, snorkeling, dan fotografi bawah laut. Keragaman dan sumber daya alam kemaritiman Indonesia. Nah, di sini berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KPP tahun 2017 bahwa Indonesia memiliki 12,55 juta hektar potensi budidaya laut, 6,5 juta ton per tahun potensi sumber daya perikanan tangkap laut, 2,96 juta hektar potensi perikanan budidaya payau. Ada 8.500 spesies ikan dan merupakan 37% dari spesies ikan di dunia. 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. 2. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia? Pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus dapat membuat daya dukung lingkungan terhadap kehidupan menurun. Seiring berjalannya waktu, potensi sumber daya alam dapat mengalami perubahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Populasi manusia. Populasi manusia kian bertambah, baru akan mengakibatkan peningkatan konsumen. Dan sumber daya alam, terjadi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Pemikiran mengenai teknologi yang dapat memuncahkan segala masalah. Dan dampaknya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Itu terjadi perubahan potensi sumber daya alam. Nah, populasi manusia yang semakin bertambah membuat konsumsi semakin bertambah. Hal ini mempengaruhi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dan mengabaikan pelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dampaknya terjadi perubahan potensi sumber daya alam yang semakin mengalami penurunan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalkan dan potensi sumber daya alam tetap lestari. Terima kasih, demikianlah materi kita telah selesai. Tetap semangat belajar, Tuhan memberkati kita semua.